Oke, halo teman-teman. Di video kali ini aku akan berbagi tentang cara membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Nah, aku fokusin ke laporan keuangan laba rugi ya. Gimana nanti kita membuat laporan laba rugi. Oke, videonya aku bagi dua ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat video selanjutnya pas aku upload video yang kedua. Oke, bagi yang merasa kebantu dengan adanya video ini, boleh memberikan supportnya dengan klik tombol subscribe, boleh videonya di like, comment, share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke, terima kasih ya, semoga semua urusannya dipermudah serta diperlancar. Next, aku mulai. Oke, jadi di video ini aku akan menjelaskan tentang cara membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa ya. Di sini ada kertas kerja atau worksheet yang punya worksheet ini adalah Harbor Realty ya. Per 31 Desember tahun 2008. Nah, ini aku jelasin dulu si worksheet ini ya. Karena worksheet ini pakai bahasa Inggris, jadi aku tunjukin dulu bahasa Indonya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nih, trial balance artinya neraca saldo. Nah, aku singkat aja ya, jadi NS ya, neraca saldo. Oke, adjustment artinya jurnal penyesuaian. Nah, JP, jurnal penyesuaian. Atau boleh juga nanti kita ngomongin si JP atau adjustment itu adalah ayat jurnal penyesuaian, AJP ya. Trial balance after ADJ. Ini adalah neraca saldo disesuaikan ya, NSD. Nah, neraca saldo disesuaikan. Profit and loss ini adalah laba atau rugi, kolom untuk laba atau rugi. Dan balance ini artinya adalah neraca, dan satuan rupiahnya adalah dalam ribuan rupiah. Oke, nah ini terkumpul ya akun dan saldonya dalam kertas kerja. Hasilnya seperti ini. Perintahnya adalah soal dari kertas kerja di atas, susunan laporan laba rugi dan perubahan modal. Oke, untuk laporan laba rugi dulu ya, yang aku jelasin. Yang pertama, yang di atas itu namanya adalah nama laporannya, berarti laporan laba atau rugi. Nah, ini yang di atas ya. Nah, untuk di bawahnya itu periodenya, biasanya periode per 31 Desember ya. Per 31 Desember di tahun tersebut. Ini tahun berapa ini? Tahun 2008. Nah, tahun 2008. Oke, yang di atas adalah nama perusahaannya, Harbor Realty ya. Nah, ini ya. Harbor Realty. Oke, ini ya. Nama perusahaan itu yang paling atas, laporan perusahaan Harbor Realty, kemudian laporannya laba rugi dan per 31 Desember. Oke, seperti biasa, laporan laba rugi ini adalah laporan yang menggambarkan laba atau rugi, di mana laporan laba rugi ini terdiri dari akun pendapatan dan beban. Oke. Nah, pendapatan dulu deh. Pendapatan, karena perusahaannya perusahaan jasa, berarti pendapatannya adalah pendapatan jasa. Nah, nih, pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasanya si Harbor Realty ini adalah apa nih? Nah, ini dia ya pendapatan jasanya ya. Nih, lihat di akun pendapatan jasa, kemudian teman-teman lihat pada
kepada kolom laba rugi. Ini dia ya, 60.625. Lihat di kolom laba rugi ya, karena akun pendapatan dan beban itu ada di kolom profit and loss, 60.625. Nah, ini dia 60.625. Nah, 60.000. Oke, ini aku jorokin lagi ke dalam ya. Nah, itu ya. Oke, sebentar. Nah, itu 60.000. Sorry. Nah, itu jumlah pendapatan jasanya 60.000 ini ya. 60.625. Nah, itu dia 60.625. Kemudian bebannya lagi, beban. Nah, di sini ada bebannya apa aja. Lihat di kolom laba rugi ya. Nah, ini dia bebannya ya, dari beban perlengkapan kantor. Nah, beban perlengkapan kantor 890. Ini ya teman-teman bebannya ya. Dari sini ya, dari beban perlengkapan kantor. Lihat di laporan laba rugi nih, sampai ke bawah. Nah, sampai bawah banget. Oke, ini dia ya. Berarti yang pertama beban perlengkapan kantor. Nah, beban perlengkapan kantor tadi berapa jumlahnya? Jumlahnya tadi adalah itu dia jumlahnya, beban perlengkapan kantor itu 890. Nah, 890. Kemudian ada yang kedua adalah ini dia ya, yang kedua beban asuransi 315. Beban penyusutan peralatan 4.950. Nih, kita lihat dari kolom laba rugi ya. Berarti ini. Nah, beban asuransi, beban asuransi. Nah, beban asuransi itu nilainya 315. Kemudian beban apa lagi tadi tuh? Beban penyusutan ya. Nah, beban peralatan. Oke, beban penyusutan peralatan ini jumlahnya ya, beban penyusutan peralatan, lihat di kolom laba rugi ya, 4.950. Nah, 4.000 ini ya teman-teman, ini ya. Ini jumlahnya sama dengan 4.950. Kemudian ada beban gaji. Nah, ini beban. Oke, tunggu ya. Mati. Nah. Oke, kemudian nah ini ya, setelah beban gaji, beban penyusutan peralatan. Ini dia beban penyusutan peralatan, ada beban gaji, kemudian beban sewa, beban utilitas ya. Nah, itu kita masukkan. Ingat ya teman-teman. Teman-teman lihatnya dari kolom laba rugi ya. Nah, beban gajinya berapa? Ini dia. Beban gaji. Beban gaji itu sebesar beban gaji 22.855. 22.855. Kemudian ada beban gaji 22.855. Kemudian tadi beban sewa ya. Nah, beban sewa sebesar 4.200. Kemudian ada beban apa lagi tadi itu selain beban sewa? Ini ya teman-teman, beban utilitas sama beban macam-macam biaya. Nih 2.715 sama 1.505. Oke, itu dia beban utilitas. Nah, beban apa sih tadi, utilitas ya, beban utilitas. Nah, sama macam-macam biaya. Oke, beban utilitas ini besarannya sejumlah 2.715. Kemudian sama macam-macam biaya tadi ya, beban lain-lain tuh maksudnya ya. Nah, beban lain. Oke.
Sebentar ya, tuh kayaknya terganggu deh. Layarnya sering mati hidup. Nah, beban lain-lain. Oke. Beban lain-lain. Nah, beban lain-lain. Nih, beban lain-lain sebesar tadi berapa jumlahnya? 1505 ya, 1505. Nah, ini kita totalin dulu ya, total bebannya. Total beban ini kita jumlahin. Nanti kalau teman-teman cari sendiri total beban ini jumlahnya adalah 37.000 nih ya, 37.430 rupiah ya. Nah, 37.430. Kemudian kita pindahkan agak ke sebelah kanan sini yang beban tadi ya. Kita pindahkan lagi ya, 37.000. Nah, 37.000. Oke, sebentar ya. Itu kan jumlahnya 37.430. Nah, 37.430. Nah, ini kita kurangkan pendapatan dikurang bebannya ya. 60.625 kurang 37.430 itu totalnya 23.000. Nah, 23.195. 23.195. Nah, itulah labanya. Kenapa laba? Karena hasilnya positif alias pendapatannya lebih besar daripada bebannya. Jadi perusahaan mendapatkan laba. Oke, itu dia cara membuat laporan laba rugi. Next aku akan share cara membuat laporan perubahan modal dan laporan neraca. Ya, keep tunggu terus ya videonya dan dikepoin terus. Yang mau subscribe channel ini boleh ya di subscribe dulu. Jangan lupa diaktifkan tombol notifikasi loncengnya karena ada banyak video yang akan aku share di kemudian harinya. Oke, terima kasih.